Judul firman Tuhan hari ini adalah pesan Tuhan Yesus sewaktu naik ke surga. Saya ulangi, pesan Tuhan Yesus sewaktu naik ke surga. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, dia sudah melintasi segala medan. Dia sudah melintasi segala situasi. Dia sudah melintasi segala penderitaan. Dan dia menangkan segala situasi sempurna. Sewaktu dia di danau itu, angin ribut menghantam kapal ini. Tuhan Yesus sedang tidur. Murid-murid mengatakan, Tuhan kita binasa. Yesus mengatakan, angin ribut, diam, tenang. Kalau kita ibaratkan Tuhan Yesus sebagai kapal selam, ya. Saya membaca banyak berita, data tentang kapal selam. Ada kapal selam Amerika Serikat kelas Columbia namanya, 800 hari bisa beroperasi, ya. Cukup bahan bakarnya dan luar biasa ledakannya, bisa meledakkan satu kota dalam waktu sekejap habis karena senjata yang di dalamnya. Demikian juga ada kapal selam Rusia bersaing dengan kapal selam Cina, ya, bersaing. Mereka bersaing. Ini kapal-kapal selam itu kalau di laut, dia untuk perang. Tapi kalau Tuhan Yesus di laut, bukan untuk berperang. Angin laut diteduhkan, teduh. Kita gemetar mendengarkan kapal selam, kapan diledakkan. Tetapi waktu Tuhan Yesus di air itu, dia bukan meledakkan. Tenang, tenang laut itu. Dia lewatin itu semua. Kalau kita ibaratkan, Tuhan Yesus naik ke surga bagaikan pesawat tempur. Ya, kalau kita baca yang terbaru, mungkin saya kalah data atau teman-teman yang lain, ada namanya F-22 Raptor AS Amerika Serikat, harganya berapa? 2,2 triliun. Deteksi 200 km. Sekali serang bisa 8 titik gerak dengan titik koordinat tidak bergeser setitik pun. Kalau diserang ke utara, di utara titik koordinat pas di situ, musuh di situ. 200 km itu kalau kita tarik garis lurus, ya mungkin dari sini sampai ke Pekalongan. Ya, saya sering ke Jawa Tengah. Kalau sampai Cirebon kan 200 km sekian itu kan karena berbelok-belok. Ya, kalau lurus sampai ke Pekalongan dideteksi. Ya. Tuhan Yesus kalau kapal-kapal perang menakutkan kita dengar kapan dia ngebom. Tapi kalau Tuhan Yesus waktu naik ke surga, ya, disaksikan oleh murid-muridnya tidak untuk ngebom. Tapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, membela kita, menyediakan tempat untuk kita. Sungguh luar biasa. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengarahkan seluruh kemampuan kita, seluruh iman percaya kita menembah totalitas kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak totalitas menyembah Dia. Dia lintasi segala situasi, segala medan, segala peperangan, segala penderitaan, sakit, penyakit, dikuburkan, bangkit. Kubur tidak menahan Dia. Dia harus naik ke surga. Hari ini kita peringati. Mari kita baca apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus sewaktu Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Ada 3 pesan yang kita dengarkan hari ini dari Tuhan Yesus sewaktu dia naik ke surga. Pertama, murid-murid itu menganggap bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja secara fisik di dunia. Iya kan? Menjadi penguasa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Terus mengalihkan, menjawab murid-murid itu bahwa kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini janji pertama. Bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus turun ke atas kita, ke atas umat-umatnya. Jauh-jauh hari Yesus sudah mengatakan, lebih baik aku naik supaya Roh Kudus itu turun kepadamu. Coba kita baca ya. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Ya, yang bagi punya handphone, bawa Alkitab, boleh dibuka. Yang layak baca di depan, boleh dibaca ya. Ayat 7 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudah dipesankan Tuhan demikian. Lebih berguna aku pergi. Tuhan Yesus pergi, naik ke surga maksudnya. Ini kan berbeda dengan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia, kalau bersama-sama dengan orang tua, pasti anak-anak lebih kuat. Kalau bersama-sama dengan pimpinan kantor, ya kantor akan terkoordinir, kan gitu. Ini berbeda dengan pandangan manusia. Itu sebabnya mengikut Tuhan, jangan semata-mata pandangan kita. Ini berbanding terbalik. Lebih berguna aku tidak ada di dunia ini. Kalian akan lebih hebat, akan lebih berkuasa. Secara pendingan logika manusia berbanding terbalik. Kok bosnya nggak ada, kok lebih kuat anggotanya? Mana mungkin? Logika. Tetapi ini benar, ya. Lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus. Jika aku tidak pergi, tidak naik ke surga, maka penghibur tidak datang. Penghibur ini adalah Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan Roh Kudus itu penghibur? Ya, kenapa? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hati dan kedamaian jiwanya luar biasa. Tidak ada imbangnya damai dan sukacita di dunia ini. Bagi kita semua yang mengalami touch, bertemu dengan Tuhan lewat dipenuhi Roh Kudus, ya, ada kegirangan sukacita yang luar biasa. Yang tidak pernah kita alami seperti itu. Ya, perjumpaan pertama sekali sewaktu dibaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, memang benar-benar kita dihibur. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri ada di hati kita. Lah, kalau Tuhan di hati kita, kita masih susah bagaimana? Masih galau? Gak mungkin, ya.
Maka itu yang kita alami, Roh Kudus masuk di hati kita, ada penghibur dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini dibutuhkan penghibur dan penolong ini? Bukankah dalam keadaan sulit seperti ini, semua stagnan, dibutuhkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya dalam pembukaan saya katakan, tidak ada alasan kita untuk tidak totalitas. Tidak ada alasan kita. Sebab kalau tidak totalitas, orang-orang yang totalitas kepada Tuhan, maka Tuhan juga totalitas terhadap orang itu. Lihat nabi-nabi, lihat orang-orang yang diurapi Tuhan, lihat anak-anak Tuhan di sekelilingmu, orang-orang yang totalitas dipimpin oleh Roh Kudus, totalitas menyembah Tuhan. Lihat totalitasnya Tuhan melindungi dia. Lihat totalitasnya Tuhan memberkati dia. Luar biasa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap berjanji. Yang menjadi renungan kita pertama di hari kenaikan ini, sudahkah kita totalitas? Saya diingatkan Tuhan untuk ini, untuk totalitas. Sudahkah saya totalitas menyembah Dia? Orang-orang yang totalitas menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan totalitas bekerja, menyertai, menghibur, mengangkat derajatnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau sebelum hari kenaikan kita mungkin masih setengah-setengah, tapi setelah hari kenaikan ini, yang kita sembah itu, yang sudah di surga, melebihi pesawat tempur, melebihi kapal selam, apapun dia di surga. Dia menyiapkan tempat untuk kita semua. Ya, kita berbahagia. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Yang diminta Tuhan hari kenaikan ini, totalitas saya, totalitas kita semua. Tuhan mencatat yang mendengarkan hari ini, ya, dan Tuhan mencatat ke depan bagaimana totalitas kita. Aku akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus kepadamu. Tuhan Yesus naik ke surga, diutus Roh Kudus. Maka lebih baik dia tidak ada di dunia ini. Iya kan? Roh Kudus akan naik. Artinya tidak ada terjadi kekosongan hukum, ibarat penghentian hukum. Kalau terjadi naik Tuhan Yesus ke surga, ada kekosongan hukum, lah siapa yang mengendalikan? Ada kekosongan kepemimpinan, siapa yang memimpin? Kan kacau. Nah ternyata tidak ada kekosongan hukum. Ya, ibarat orang tua. Saya sering dengan istri saya, karena tugas waktu itu. Kami harus sama-sama dan anak-anak ditinggalkan di rumah. Biasanya istri saya dikatakan, nih kalau makannya ini, kalau jajannya ini, kalau ini, jelas ditinggalkan, gitu. Ibarat seorang pimpinan, kalau pergi ke suatu tugas lain, maka tidak ada kekosongan di tempat itu. Ada surat tugas, pelaksana tugas namanya. Sewaktu bertugas saya pernah memegang 3 kewenangan, ya. Sebagai kabak TU, merangkap kepala kantor, merangkap Kakanwil. Karena Kakanwil saya harus pergi berdua ke Yerusalem dan dilanjutkan dengan ke Eropa 17 hari. Maka 3-tiganya saya pegang, saya lakukan dengan baik, dengan sepenuh hati. Artinya tidak ada kekosongan, berjalan seperti biasa. Nah kira-kira demikian Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada kekosongan, malah lebih dahsyat sewaktu ditinggalkan. Murid-murid waktu itu penakut, setelah menerima Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Tidak ada yang penakut lagi. Ya. Tidak ada kekosongan. Itu sebabnya lagu pujian kita mengatakan, Dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit. Hidup untuk selamanya. Kita harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita,
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa Roh Kudus ini sangat kita perlukan. Perkataan kita akan bermakna, pembicaraan kita akan berkuasa, tindak tanduk kita akan berdampak, pekerjaan kita akan berdampak. Kenapa? Ada Tuhan di hati kita. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Tidak ada yang langkah sia-sia. Tidak ada waktu yang sia-sia. Ya. Berdampak. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka berilah diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah kebaktian siang hari ini, ya, nanti malam kita akan kebaktian. Biasanya 10 malam berturut-turut kebaktian. Ya, ini setelah sepakat dengan tim pelayan, selang-seling. Kalau nanti malam kebaktian, hari Jumat istirahat dulu, hari Sabtu dilanjut, dan seterusnya. Dan jadwal-jadwal ada. Mari ikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Ya, totalitas. Cari Tuhan dengan totalitas. Ya, minta Roh Kudus dengan totalitas. Ia akan memberkati kita. Akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dalam pengalaman kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, saya waktu berjumpa, dibaptis dengan dipenuhi dengan Roh Kudus ini. Inilah momen yang tidak pernah kita lupakan selama-lamanya. Sewaktu orang-orang dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, inilah momen kita berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah yang menuntun langkah setiap orang-orang percaya. Ada orang mengatakan dengan dasar firman Tuhan, bahwa bukankah setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus itu adalah dari Roh Kudus? Yes, itu benar. Tidak ada orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Tapi yang diminta Tuhan Yesus kepada kita adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagaimana jemaat mula-mula itu yang diminta. Dan hari ini terjadi. Sampai Tuhan Yesus datang itu terjadi. Mari kita alami. Bicara Roh Kudus tidak bisa diajari siapapun. Tetapi pengalaman itu akan mengajar kita. Sehebat apapun pendeta, pelayan mengajarkan firman Tuhan, tidak akan pernah dialami baptisan Roh Kudus kalau hatinya menolak. Kalau pikirannya mulai bercabang-cabang, kalau mulai pikirannya mengatur Roh Kudus, lalu menafsirkannya, Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada hati yang seperti itu. Tetapi Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang hatinya totalitas kepada Tuhan. Merindukan Roh Kudus. Karena itu syaratnya, hanya itu, haus, rindu, totalitas. Tidak ada yang kita prediksi di situ. Tidak ada yang harus kita perkirakan tafsir-tafsir di situ. Total saja datang kepada Tuhan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kamu akan menjadi saksiku yang kita baca tadi, ya kan? Kamu akan menjadi saksiku. Kita yang berkumpul di sini akan menjadi saksinya. Ingat, orang-orang saksi itu adalah orang-orang unggul. Kriteria sebagai saksi secara ilmu hukum adalah orang-orang yang melihat, mengetahui, mengalami. Jadi orang-orang saksi itu adalah orang-orang levelnya lebih di atas. Karena dia lihat, dialami. Orang mau jadi saksi tidak pernah dialami, tidak pernah dilihat, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, itu tidak bisa menjadi saksi. Akan dia mengatakan katanya. Tetapi jikalau engkau berjumpa dengan Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus, engkau akan menjadi saksi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini tidak berteori, tidak penafsiran, tetapi berikan hatimu untuk Tuhan. Sebagai seorang saksi, kalau kita mau saksi, tentu kedekatan kita dengan orang tersebut harus ada. Saya misalnya, kalau mengatakan istri saya bagaimana masak, ya, bagaimana dia menghidangkan makanan, tentu karena saya lihat, kan, karena dekat.
Karena saya tidak bisa menyaksikan itu kalau saya tidak lihat. Jadi kita menjadi saksi tergantung kedekatan kita kepada Tuhan. Kita dekat enggak dengan Tuhan? Total enggak dengan Tuhan? Bagaimana kita supaya dekat dengan Tuhan, supaya menjadi saksi? Kita harus menyembah Dia. Penyembahan-penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, dan kita ada di hati Tuhan, setiap orang-orang yang ada di hati Tuhan, disitulah saatnya Tuhan berbicara, memberitahukan jalan-jalan yang harus disampaikan. Sewaktu kita berdoa, ya, secara total, Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Ya, bahkan akan diberikan karunia-karunia kepada orang-orang percaya. Ada karunia-karunia pengetahuan, ada karunia-karunia hikmat, ada karunia bernubuat, dan karunia-karunia yang lain. Semua kepentingannya untuk pelayanan. Ini perlu, sangat perlu menjadi saksi. Kalau kita mau jadi saksi, kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Sewaktu kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada penghalang itu kita menjadi saksi. Boleh kita lihat, sewaktu murid-murid pertama itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Itulah start awalnya mereka menjadi saksi. Sebelumnya tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi ke sorga, supaya penghibur itu datang. Apa yang terjadi? Semua murid-murid Tuhan, yang awalnya cemas, yang awalnya takut, yang awalnya macam-macam. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang disebut dengan hari Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul 2, di saat itulah mereka menjadi saksi, benar-benar saksi. Tak ada pun yang menghalangi mereka untuk bersaksi. Kenapa? Karena mereka alami. Tak ada yang menghalangi mereka untuk menyatakan Tuhan Yesus Tuhan, karena mereka alami. Roh Kudus memberi dorongan yang luar biasa bagi mereka. Yang ketiga yang Tuhan pesankan adalah, ya, sewaktu Tuhan Yesus telah sampai dan tidak kelihatan lagi, ada 2 orang berpakaian putih. Malaikat itu, mengapa engkau melihat Tuhan Yesus itu? Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti yang engkau lihat sekarang. Kalau kita ke Yerusalem, ya, berdoa supaya Tuhan berkati ada uang, pergi ke sana melihat itu. Ada 2 telapak kaki Tuhan Yesus di situ. Digambarkan sewaktu naik ke surga. Sewaktu saya ke situ, saya pegang itu telapak kaki, saya berdoa di situ. Memang di situ dia naik. Dan dikatakan dia akan kembali. Tuhan Yesus akan kembali. Kalau pesawat tempur yang 2,2 triliun pergi dan tidak datang pada waktunya, semua cemas. Pesawat tempur sudah gak kembali. Ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus, dia pergi, dia akan datang. Semua mata akan melihat itu nanti. Apakah kita masih hidup? Itu urusan Tuhan. Semua mata melihat. Bagaimana caranya? Gampang caranya. Datang Tuhan, masuk video semua, masuk internet semua mata melihat. Waktu itu kita tidak mengerti. Belum ada teknologi. Ya kan? Semua mata akan melihat. Dia akan datang kembali. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Ya, bagaimana sikap kita? Dunia akan meninabobokan kita. Dunia akan memperlihatkan persoalan-persoalanmu. Dunia akan memperlihatkan kesulitan-kesulitanmu. Sehingga tidak fokus kepada Tuhan. Nah, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus berjaga-jaga terus. Kedatangan Tuhan Yesus ini, jangan kita nantikan hanya datang sebagai hakim hari terakhir. Sebab kalau kita hanya menantikan Tuhan Yesus pada hari terakhir itu, kita akan kaget karena kita tidak siap. Tetapi kita harus mempersiapkan diri, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang setiap saat, setiap detik mengunjungi kita lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus mengunjungi umat-umatnya tidak pada hari penghakiman saja.
Tetapi memang anytime, setiap menit, setiap waktu, dia datang kepada kita. Bagi saya, yang saya alami kedatangan Tuhan Yesus itu dua momennya. Setiap saat datang kepada kita. Dan pada hari terakhir, dia akan datang menghakimi semua manusia. Tidak persoalan siapa dia, siapa, apa benarnya, apa salahnya, semua terungkap di situ, dibuka. Maka pakaian orang-orang benar, orang-orang percaya itu adalah perbuatannya di surga. Baca firman Tuhan. Pakaian kita di surga, perbuatan kita. Adakah kita berbuat baik atau tidak? Itulah pakaian kita nanti di surga. Dicatat semuanya. Berjaga-jagalah, ya. Ibarat orang olahragawan. Ya, saya senang olahraga. Kalau dia mau bertanding, dia harus latihan terus. Bertanding atau tidak, dia latihan terus. Latihan terus. Latihannya tidak hanya, misalnya tinju, tidak hanya tinju. Dia angkat beban, dia sit up, push up, lari, macam-macam. Harus terus dilakukan. Artinya apa? Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Waspada. Setiap saat. Makanya kita bersyukur ada dua pujian penyembahan. Sewaktu kita di mana saja pun berada, ternyata kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di mana saja kita berada. Mau di dapur, mau di teras, mau di motor, mau di angkot, mau di kereta, bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita sapa Tuhan kita. Ya, Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 7 sampai dengan 8, ya. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perikop firman Tuhan itu firman Tuhan ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Jadi di satu kota ada janda karena ada persoalannya. Lalu kan hakim harus memutuskan persoalan. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Lalu pagi dia datang, Pak Hakim, belalah aku. Siang dia datang, malam datang, belalah aku terus. Terus gitu. Nah hakim ini berkata daripada aku pusing. Gara-gara ini, biar saya menangkan dia. Biar saya menangkan dia. Gitu. Supaya tidak pusing. Itu sebabnya disimpulkan dalam ayat 7, kita berhubungan dengan Tuhan seperti itu, siang malam berseru. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, aku dan saudara, yang siang malam berseru kepadanya, berjaga-jaga ini, siang malam. Bersyukur kita ada menara doa di tempat ini, dan berjalan terus. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus datang ke bumi, adakah iman ditemui di dalam manusia itu sendiri? Ya. Bagaimana caranya? Ini yang terakhir, ya. Sebelum kita berdoa. Bagaimana caranya agar iman tetap terpelihara? Ya. Bagaimana caranya? Iman ini penting. Orang-orang yang dituntun Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti ada sesuatu mujizat atau pertolongan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada setiap orang. Ingat, kapan engkau ditolong Tuhan, yang menurut logikamu tidak. Lalu setelah itu, kita tidak bisa merengek-rengek lagi dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan pertanda 1-2 kali kepada kita. Lalu seterusnya,
Tuhan menginginkan kita dewasa dalam iman. Artinya, sewaktu kita masuk dalam sesuatu kesulitan, apapun itu, di rumah tangga, di keluarga, di mana saja, Tuhan menginginkan kita dewasa, menjalani kesulitan itu dengan iman yang tertuju kepada Yesus yang kita rayakan hari ini. Bukan kita tertuju kepada kesulitan itu, beda. Ada orang menghadapi kesulitan, tertuju dengan kesulitan itu, sehingga diikat oleh kesulitan itu. Tapi orang-orang hari ini yang kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sewaktu kita masuk dalam kesulitan, mungkin diirinkan Tuhan, diizinkan Tuhan supaya kita menjadi besar, supaya menjadi kuat. Adakah iman kita? Adakah pikiran kita tertuju kepada persoalan itu saja? Ya, yang diinginkan Tuhan sebagai orang dewasa, sebagai yang punya iman, kita hadapi persoalan itu. Tetapi iman percaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya dengan suatu keyakinan, Tuhan pasti hadir di situ. Boleh kita menghadapi persoalan-persoalan, tetapi orang-orang percaya punya iman, di ujung sana ada kebaikan Tuhan. Itu harus kita pegang. Boleh kita masuk dalam suatu putaran yang luar biasa. Apakah itu kesulitan ekonomi, kesulitan apa? Tetapi di ujung sana orang-orang beriman, di ujung sana ada pertolongan Tuhan. Kita jalanin saja proses itu. Ayo kita jalanin saja. Di ujung sana ada kekuatan, kemenangan yang Tuhan berikan. Makanya iman percaya itu adalah tidak dipengaruhi oleh situasi. Tidak dipengaruhi oleh kondisi, tidak dipengaruhi oleh zaman. Iman percaya kepada Tuhan konsisten, ya, konsisten, tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena di ujung sana ada kemenangan untuk Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, spesial ibadah hari ini bagi kita semua, ya. Pesan-pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, dia akan memberikan Roh Kudus. Yang kedua, orang-orang percaya akan diberikan, akan menjadi saksi. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, aplikasikan iman percaya kita ini di dalam menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus. Aplikasikan iman percaya ini sewaktu kita menghadapi kesulitan. Aplikasikan iman percaya ini, ya. Bagaimana caranya? Tentu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu kita aktualkan, kita aplikasikan pengikutan iman percaya kita dengan pengikutan akan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, dia Tuhan Yesus melintasi segala situasi. Ya, dia melintasi segala zaman. Dia melintasi segala bumi. Dia melintasi segala penderitaan. Tidak ada yang menahan dia. Tetapi dia sempurna memenangkan segala situasi itu. Dan di hari ini kita peringati dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Membela saya dan saudara-saudara. Maka tidak ada keraguan saya. Tidak ada keraguan kita dalam mengikut Tuhan. Kita tetap kokoh. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang sebagai hakim pada waktunya. Setelah dunia berakhir, dia akan menghakimi manusia. Mari kita pegang iman percaya kita dengan kokoh kepada Tuhan. Di ujung sana, Tuhan pasti beri kemenangan kepada kita semua.